Halo, selamat siang. Perkenalkan, saya Setiawan Maulana Psikolis. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu teori dari media dan kultur, yaitu tentang teori feminisme. Jadi, apa sih yang disebut feminisme itu? Menurut definisi ini, feminisme adalah sebuah gerakan perempuan yang menuntut emansipasi atau kesamaan dan keadilan hak dengan pria. Feminisme tidak seperti pandangan atau pemahaman lainnya. Feminisme tidak berasal dari sebuah teori atau konsep yang didasarkan atas formula teori tunggal. Nah, jadi di sini feminisme itu sebuah teori atau gerakan dari para perempuan yang menuntut emansipasi, jadi biar setara dengan pria, seperti itu. Di sini ada feminisme tidak seperti pandangan atau pemahaman lainnya. Feminisme tidak berasal dari sebuah teori atau konsep yang didasarkan atas formula teori tunggal. Itu sebabnya tidak ada abstraksi pengertian secara spesifik atas pengaplikasian feminisme bagi seluruh perempuan di sepanjang masa. Lalu ini ada pengertian dari Najma dan Khatimah Saidah di tahun 2003. Beliau mengucapkan pengertian feminisme itu sendiri dalam bukunya yang berjudul Revisi Politik Perempuan di halaman 34, menyebutkan bahwa feminisme adalah suatu kesadaran akan penindasan dan eksploitasi terhadap perempuan yang tidak baik di keluarga, di tempat kerja, maupun di masyarakat, serta adanya tindakan sadar akan laki-laki maupun perempuan untuk mengubah keadaan tersebut. Feminisme adalah gerakan yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum perempuan dan laki-laki. Jadi bisa kita tarik dari penjelasan Khatimah Saidah dan Najma ini, feminisme itu suatu kesadaran akan penindasan. Jadi biasanya kan kalau dulu-dulu kan, mungkin sekarang masih ada penindasan eksploitasi atau tidak kesetaraan dalam gender itu. Ini kan biasanya, apalagi kalau dalam poin keluarga, biasanya ada stigma-stigma yang mengatakan perempuan tidak harus bekerja, harus di rumah saja. Lalu di tempat kerja perempuan tidak bisa melakukan hal-hal yang setara dengan laki-laki. Namun setelah banyak tokoh-tokoh feminisme dan banyak gerakan-gerakan feminisme di dunia ini, sekarang sudah banyak di perusahaan-perusahaan maupun di keluarga stigma-stigma yang sudah menyetarakan perempuan, sudah setara, kesetaraan gender dengan laki-laki. Lalu ini ada penjelasan lagi mengenai feminisme. Pengertian feminisme dapat berubah dikarenakan oleh pemahaman atau pandangan para feminis yang didasarkan atas realita secara historis dan budaya, serta tingkat kesadaran persepsi dan perilaku. Bahkan di antara perempuan dengan jenis-jenis yang hampir mirip, terdapat perbedaan pendapat dan perdebatan 9 mengenai pemikiran feminis. Sebagian didasarkan atas alasan, misalnya akar kebudayaan, patriarki, dan dominasi laki-laki. Dan sampai resolusi final atas perjuangan perempuan akan non-eksploitasi lingkungan, kebebasan kelas, latar belakang, ras, dan gender. Jadi di sini perempuan banyak sekali juga dalam teori feminisme itu didasarkan akar budaya masing-masing. Jadi tidak di setiap kultur negara itu budaya feminisme ini tidak sama. Jadi tergantung dari faktor akar kebudayaan, lalu dominasi laki-laki pada negara tersebut, sampai apa resolusi final yang bisa menyatakan bagaimana gerakan feminisme ini terjalankan di suatu negara atau suatu budaya, seperti itu.
Juga feminisme ini resolusi final itu untuk memperjuangkan yang tadi poin-poin eksploitasi lingkungan. Jadi tidak ada sekat perempuan harus seperti ini, tidak. Perempuan bisa sama setara dengan laki-laki. Lalu kebebasan kelas. Ini biasanya di lingkungan kerja itu biasanya kebebasan kelas maksudnya dibatasin itu biasanya seperti head perusahaan kan beberapa masih ada sih head perusahaan harus laki-laki karena tegas dan seperti ini. Nah itu biasanya yang diperjuangkan oleh gerakan-gerakan feminisme ini supaya tidak ada keterbatasan kelas, jadi kebebasan kelas dalam pekerjaan itu tadi. Lalu latar belakang, kita sering menjumpai biasanya nggak hanya di pekerjaan sih, mungkin di lingkungan sekolah atau kuliah, kita selalu melihat apa sih latar belakang wanita-wanita itu, apa sih latar belakangnya. Beda dengan pria yang udah biasanya kita udah cuek atas latar belakangnya itu. Nah, dalam perjuangan ini perempuan dalam poin-poin feminisme ini latar belakang sudah tidak ada batasan gitu ya, jadi bisa disetarakan dengan laki-laki. Lalu ras ini tanpa penyekat atau hampir sama sih dengan lingkungan dan kebebasan kelas tadi. Jadi kita tidak membeda-bedakan ras dari gender ya, meskipun non gender tetap kita tidak membatasi ras itu tadi. Salah satu poin feminisme ini, karena juga dalam poin lain pembatasan ras itu juga termasuk rasisme. Jadi pembeda antara ras satu dan ras lain seperti ada sekat gitu, yang ini ras yang bagus, ras yang jelek. Pernyataan ini hampir sama seperti itu. Lalu yang terakhir dan gender. Nah ini rangkuman dari semua latar belakang, kebebasan kelas, lingkungan, semua penjelasan tadi dan gender tadi, yang berinti tidak ada keterbatasan gender di antara poin-poin tadi. Jadi semua aspek kehidupan itu bisa disamakan karena atas dasar sama-sama manusia tanpa memandang gender tertentu atau keadaan tertentu, seperti itu. Lalu ini yang menarik lagi, pada tahun 1960 ini ada gerakan, dari artikel ini menjelaskan para feminis berusaha untuk melihat wacana patriarkal yang tampil agresif terhadap perempuan, atau sebaliknya justru tidak memasukkan persoalan-persoalan perempuan di dalamnya. Nah ini para feminis di tahun 60-an ini dia berusaha untuk melihat wacana tampil agresif namun tidak memasukkan persoalan-persoalan perempuan di dalamnya. Jadi cuma sekedar aksi yang keras gitu saja. Lalu dari sana kemudian ini ada penjelasan dari Tong di 2010 dalam bukunya di halaman 150. Dari sana kemudian dalam perkembangan teori feminis, ciri-ciri umum selanjutnya adalah upaya-upaya untuk memasukkan ada dua hal, yaitu perempuan dan feminitas menjadi objek teori. Maksudnya objek teori ini adalah penelitian yang luas. Jadi di situ bisa kita tarik teori feminis ini menurut Tong dari banyaknya aksi. Memang sih nggak di tahun 60-an, beberapa di negara-negara tertentu atau dalam gerakan-gerakan feminis tertentu dia hanya melihat wacana patriarkal tadi yang dimaksud seperti kesetaraan gender dan tampil agresif dalam aksi tersebut. Namun banyak aksi-aksi tersebut yang
tidak memasukkan persoalan-persoalan apa seperti tadi, seperti penjelasan tadi, ada eksploitasi lingkungan, kebebasan kelas, latar belakang, ras, dan gender. Nah, memang sih nggak banyak, cuma beberapa masih ada yang hanya sekedar aksi tanpa ada isi persoalan-persoalan yang akan disuarakan, hanya mengatasnamakan feminisme. Mungkin itu yang dimaksudkan Tong. Oke, sekian dari saya. Terima kasih semuanya, terima kasih kesempatannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan pengucapan. Terima kasih. Stay safe semua, tetap jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa.